Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita memasuki hari pertama di tahun yang baru ini, bertepatan dengan hari Minggu, harinya Tuhan. Ini satu hal yang sangat indah, ya, karena ini boleh menguatkan kita bahwa hari pertama tahun yang baru ini kita menjalani bersama dengan Tuhan, dan di sepanjang tahun yang baru ini kita akan terus menjalaninya bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat kita nyanyikan pujian Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu. Kita nyanyikan pujian ini karena kita mau menyaksikan betapa di dalam setiap musim kehidupan Tuhan bersama-sama dengan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Amin. 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 Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan Dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dan Dia berkata kepadaku, "Sudah jadi. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Dan Dia menjadikan semuanya baru. Ini berarti di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada pembaharuan. Jika hari ini, saat ini kita mengalami kegelapan, kegelapan itu tidak akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena pagi akan datang. Karena yang baru sudah datang. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita senantiasa dikuatkan. Memasuki tahun yang baru ini dengan pengharapan bahwa banyak perkara baru yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin tahun yang lalu kita jalani dengan air mata. Tahun ini Tuhan menjadikan segalanya baru. Dia akan memberikan sukacita di dalam hidup kita. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya.
Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Kau beri hidup bahagia abadi. Puji nama Tuhan. Setiap hari rahmat Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang senantiasa memelihara kita dengan sempurna. Kita membaca Mazmur 23. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal di rumah Yahweh, dalam rumah Yahweh, sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan sebagai persiapan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyegarkan kita di dalam kita mengawali tahun yang baru. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Bapak Pendeta akan memimpin dalam doa dan perenungan firman Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki hari pertama tahun yang baru, tahun 2023. Kami sudah meninggalkan tahun 2022 dengan segala suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan susah. Dan di balik semua itu kami melihat dan boleh mengatakan Ebenezer, Tuhan sudah memimpin kami sampai di sini. Dan kami tahu Engkau akan terus memimpin kami ya Tuhan, menuju Kanaan, menuju tanah perjanjian, menuju surga bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan menyegarkan, menguatkan, menghibur, memberikan inspirasi, memberikan akal budi, memberikan pengertian-pengertian yang baru. Untuk kami bisa menjalani hidup kami dengan lebih baik di sepanjang tahun 2023 ini. Berfirmanlah kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dan hari ini pas hari Sabat ya, hari perhentian, di mana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali ya satu firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32. Kita akan membaca bagian ini. Kejadian pasal 32. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 21, tapi nanti juga terus sampai dengan ayat yang ke 32 ya. Bolehkah saya minta kesediaan Dr. Sandra bisa membaca kita, membaca bagian ini ya, membacakan untuk kita Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Ayat 1 sampai yang terakhir. Mungkin itu di situ kalau ada speaker atau handphone yang ini tersambung dengan Zoom, itunya di mute dan matikan apa Mak? Suaranya mute. Mute Mama dari satu. Bukan. Sini. Di situ tuh. Ya. Udah. Kejadian 32. Yakub meneruskan perjalanannya dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika ia melihat mereka, berkatalah Yakub, "Inilah perkemahan Elohim." Maka ia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Kemudian Yakub menyuruh para utusan berjalan lebih dahulu di depannya kepada Esau kakaknya ke tanah Seir di padang Edom. Ia memberi perintah kepada mereka dan berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, demikianlah hambamu Yakub mengatakan, aku telah menumpang bersama Laban dan telah menetap sampai sekarang. Padaku ada lembu jantan dan keledai jantan kawanan domba dan budak lelaki dan hamba perempuan, dan aku telah menyuruh untuk memberitahukan kepada tuanku supaya beroleh kemurahanmu. Kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau dan 400 orang ada bersamanya. Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya,
Dia membagi orang-orang yang bersamanya dan kawanan domba dan kawanan lembu dan unta-unta dalam 2 kelompok. Lalu ia berkata, apabila Esau mendatangi kelompok yang satu dan mengalahkannya, maka masih ada kelompok yang tertinggal sebagai pelarian. Yakub berkata, ya Elohim leluhurku Abraham dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hamba-Mu. Karena dengan sebatang tongkat, aku telah menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Dan engkau sendiri telah berfirman, sesungguhnya aku akan melakukan yang baik bagimu, dan akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan ia tinggal di sana sepanjang malam, lalu ia mengambil dari apa yang ada di tangannya, suatu persembahan bagi Esau saudaranya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan muda, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Dan ia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya, kelompok demi kelompok secara tersendiri. Dan ia berkata kepada hamba-hambanya itu, majulah lebih dahulu di depanku, dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan ia berpesan kepada yang pertama dengan mengatakan, apabila Esau kakakku bertemu dengan kamu dan bertanya kepadamu, siapakah kamu dan kemanakah kamu akan pergi, serta milik siapakah yang di depanmu itu? Maka kamu harus mengatakan, milik hambamu Yakub. Ini adalah suatu persembahan yang dikirimkan bagi tuanku, bagi Esau, dan lihatlah ia sendiri juga ada di belakang kami. Berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang kelompok-kelompok itu dengan berkata, sesuai dengan perkataan-perkataan inilah harus kamu ucapkan kepada Esau dalam perjumpaanmu dengannya. Dan kamu juga harus mengatakan, lihatlah, hambamu Yakub ada di belakang kami. Sebab ia berpikir, aku harus menenangkan air mukanya dengan persembahan yang berangkat lebih dahulu daripadaku. Dan sesudah itu aku dapat melihat wajahnya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu sampai lebih dahulu di hadapannya, sedangkan ia sendiri tinggal di perkemahannya sepanjang malam itu. Lanjut ya. Ya. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan ia menyeberangi sungai Yabok. Dan ia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai itu, dan ia menyeberangkan juga semua miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal pahanya sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengannya. Orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab, Yakub. Orang itu berkata, namamu tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel.
karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Yakub bertanya, katakanlah juga namamu. Tetapi jawabnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Peniel, dan ia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang orang Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada otot pahanya. Terima kasih. Ya, ini adalah kisah dari Yakub. Ya, Yakub ini adalah seorang yang di dalam hidupnya dia sangat berorientasi untuk mendapatkan berkat. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan berkat, dan di dalam usahanya untuk mendapatkan berkat, ya, dia selalu mengandalkan pemikirannya sendiri. Ya, dia selalu mengandalkan usahanya sendiri. Ya, nah sehingga kemudian yang terjadi adalah dia mengalami kesulitan-kesulitan, ya, oleh karena apa? Dia melukai orang lain. Ya, dia menyinggung orang lain, ya, termasuk Esau, ya, Esau kakaknya, lalu kemudian ayahnya sendiri yang dia tipu, ya, lalu kemudian kita tahu juga kisah Laban, ya, bagaimana kemudian kambing dombanya si Yakub itu menjadi sangat banyak, ya, jauh lebih banyak daripada yang didapatkan oleh Laban, ya, sehingga menimbulkan kecemburuan, ya, dari Laban dan anak-anak. Ya, jadi inilah Yakub, ya, seorang yang seumur hidupnya dia ingin mendapatkan berkat, ya, mendapatkan berkat sebanyak-banyaknya, ya, dan saya pikir ini juga menjadi salah satu sikap, ya, atau perilaku dari kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang hidup di dunia ini dia ingin mendapatkan lebih banyak, ya, lebih banyak uang, ya, lebih tinggi jabatannya, ya, ya, jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak, ya, seperti itu. Ini yang coret-coret. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ya, saya ulang lagi ininya. Tadi ada yang bisa sesuatu di situ. Nah, di dalam teks yang kita baca, ini Yakub dia sedang dalam perjalanan, ya, menuju Kanaan, ya, setelah dia menyelesaikan perselisihannya dengan Laban. Akhirnya dia harus pergi meninggalkan rumah pamannya, ya, itu pamannya dan juga sekaligus mertuanya, ya, dan dia meninggalkan Kanaan, ya, setelah dia dapat menyelesaikan perselisihan dengan Laban. Ya, jadi rupanya itu juga yang akan terjadi, ya, orang yang dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat, ya, atau untuk mendapatkan sesuatu, maka yang terjadi adalah bahwa orang itu akan mengalami perselisihan-perselisihan, ya, dengan orang lain, ya. Itu juga berlaku untuk kondisi kita saat ini, ya. Kalau kita menghalalkan segala cara, maka yang terjadi adalah kita akan menebarkan konflik, ya, di kanan dan di kiri kita. Lalu kemudian di dalam teks kita, di situ kita melihat bagaimana Yakub dengan rombongannya, istri, anaknya, semua ternak dan juga semua itu pelayan-pelayannya, mereka sudah mendekati tanah Kanaan. Ya, jadi dia mendekati tanah Kanaan dan dia menyuruh mengirim utusan ke Padang, ya, ke Padang Edom untuk menemui Esau.
Ya, karena dia tahu Esau dia tinggal di padang Edom dan juga dia akan melintasi wilayah itu. Ya, jadi dia mengirim utusan ke padang Edom untuk menemui Esau. Nah, tetapi apa yang terjadi? Bukannya Esau dia datang sendiri atau mungkin hanya membawa 2-3 orang. Ya, yang terjadi adalah bahwa Esau itu dia mendapat laporan, kemudian Esau mendatanginya dengan membawa 400 orang. Ya, 400 orang ya, untuk apa ini mendatangi adiknya sendiri? Ya, untuk menemui adiknya sendiri dia harus ya datang dengan membawa sampai 400 orang. Ya, dan dia ingat ya waktu dia meninggalkan rumah ayahnya setelah dia mendapatkan hak kesulungan itu, ya berkat kesulungan itu diberikan ya oleh ayahnya Ishak ya itu kepadanya. Ya, Esau itu bersumpah bahwa setelah ayahnya meninggal dia akan membunuh. Ya, ya jadi itu yang langsung terlintas di dalam benak dari Yakub bahwa Esau ini datang membawa 400 orang, ya ini adalah pasukannya, orangnya untuk apa? Untuk membinasakan Yakub. Ya, oleh karena itu adalah sumpahnya Yakub meninggalkan. Nah, sehingga kemudian di dalam teks kita di situ kita melihat Yakub ya, dia menjadi sangat panik ya. Dia menjadi sangat panik, ya dia begitu ketakutan sekali, ya dia merasa bahwa wah ini berat ini ya. Nah, sehingga apa yang dia lakukan? Nah, di sini kita kembali ya, Yakub ini dia sebetulnya seorang yang cerdas ya, tetapi eh, di dalam kecerdasannya itu ya, di dalam kepintarannya itu dia sering sekali tidak melibatkan Tuhan. Ya, jadi dia menggunakan akalnya sendiri untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, serta harta bendanya. Caranya bagaimana? Dengan membagi ternaknya dalam 2 kelompok. Ya, inilah orang yang berbulan untuk mendapatkan berkat dan selalu menggunakan akalnya, ya, menggunakan kekuatannya sendiri. Ya, nah ada 3 pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari teks ini. Ya, tadi kita sudah membaca ya, setelah dia membagi itu, lalu kemudian dia tertinggal di belakang begitu, ya. Lalu kemudian itu dikatakan bahwa dia bergulat dengan seseorang. Ya, dia bergulat dengan seseorang dan seseorang itu adalah Tuhan sendiri. Yaitu malaikat Tuhan itu merepresentasikan Tuhan sendiri. Jadi dia bergulat dengan Tuhan. Ya, jadi sebelumnya dia bergulat dengan dirinya, ya, bergulat dengan kekuatannya sendiri, menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan berkat, tapi sekarang yang terjadi adalah Tuhan bergulat dengan dia. Ya. Ini adalah satu gambaran yang sering sekali orang-orang di luar kekristenan, yaitu mereka mencemooh ya. Itu kenapa sih kok Tuhan itu mau bergulat dengan manusia begitu kan? Nah, tetapi kita boleh belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dia ingin masuk ke dalam hubungan relasional, yaitu dengan relasi yang dekat dengan manusia ya. Nah, dalam hal ini adalah dengan Yakub. Ya, Yakub seumur hidup dia bergulat untuk mendapatkan berkat dan dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, dengan akalnya sendiri. Tapi kemudian Tuhan datang mendatangi dia ketika dia dalam kondisi sedemikian ketakutan, kondisi panik, kondisi tertekan, kondisi hopeless, dan masih menggunakan akalnya sendiri. Dan Tuhan harus bergulat dengannya untuk apa? Untuk merubahkan dia, untuk merubahkan mindset-nya, untuk membuat dia menjadi seorang yang tidak berdaya dan harus bergantung kepada Tuhan. Nah, 3 pelajaran rohani yang bisa kita pelajari di dalam teks kita ini. Yang pertama adalah bahwa di luar tanah perjanjian, Yakub dia merasa terasing. Di luar tanah perjanjian, di luar Kanaan, dia merasa terasing. Dan ia membutuhkan pembebasan. Itulah sebabnya mengapa dia harus kembali ke tanah Kanaan.
Karena tanah Kanaan itu sudah Tuhan janjikan kepada leluhurnya Abraham, ya kepada ayahnya Ishak, kepada dia, kepada bangsa Israel, dan juga tanah perjanjian itu menjadi tempat di mana Mesias akan datang, yaitu Yesus Kristus untuk melaksanakan tindakan penebusan, pembebasan bagi umat. Sehingga semua orang yang di luar tanah perjanjian itu, mereka akan merasa terasing. Mereka membutuhkan pembebasan. Mereka harus kembali ya ke tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu digambarkan sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang subur. Tetapi tanah perjanjian itu sebetulnya juga itu menggambarkan ya, living in the presence of God. Jadi hidup di hadapan hadirat Tuhan. Ya. Tanah perjanjian itu menggambarkan hidup di hadapan hadirat Tuhan. Artinya apa? Bahwa itu bukan soal tanah secara fisik. Ya, tapi ini berbicara tentang apakah saya sudah hidup di hadapan hadirat Tuhan. Saya memiliki personal relationship with God or not. Apakah saya sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak. Ya, karena orang Israel, bahkan ketika mereka tinggal di tanah perjanjian di Israel, as a physical land, sebagai tanah secara fisik, tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, maka kemudian Tuhan datangkan para penakluk, kerajaan Asyur, menghancurkan 10 suku di utara, kerajaan Babel datang, Nebukadnezar menghancurkan 2 suku, ya, kerajaan Yehuda, kemudian membawa mereka ke dalam penawanan. Ya, jadi tanah perjanjian itu berbicara tentang sejauh mana saya sudah hidup di hadapan hadirat. Nah, mari kita melihat, hari ini kita memasuki tahun 2023. Kalau kita flashback ke belakang, coba kita lihat, 2022, apakah kita sudah berada di tanah perjanjian? Atau baru separuh kaki kita berada di tanah perjanjian, separuh lagi belum? Atau kita sedang, atau selama 2022 sebetulnya, kita masih berada di luar tanah perjanjian. Ya, kita selalu mengalami hidup yang berkekurangan. Ya, hidup yang sulit, hidup yang susah. Tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Mari kita berdoa hari ini. Kita minta Tuhan bawa saya masuk. Tahun 2023 ini Tuhan. Saya ingin kaki saya dua-duanya boleh menginjak tanah perjanjian. Ya. Kalau kita masih belum atau baru separuh kaki, maka kita membutuhkan pembebasan seperti yang. Nah, untuk itu kita perlu apa? Bergulat dengan ya, seperti yang dialami oleh yang. Dia harus bergulat dulu dengan Tuhan. Ya. Itu sebelum-sebelumnya dia bergulat dengan manusia. Dia bergulat dengan ayahnya, dia bergulat dengan saudaranya Esau, dia bergulat dengan itu pamannya Laban. Ya, dia bergulat dengan manusia, bahkan dia bergulat dengan dirinya. Ya, dia harus membuang itu konsiensnya ketika dia menipu sana sini, membohongi sana sini demi mendapatkan lebih banyak berkat. Nah, tetapi di dalam teks kita ini, di Kejadian 32 ini, Tuhan membawa dia untuk masuk ke dalam satu situasi di mana dia harus bergulat dengan Tuhan. Dia harus bergumul dengan Tuhan sebelum dia bisa mendapatkan berkat. Sebelum Tuhan kemudian nanti di ayat yang terakhir, Tuhan memberkati dia. Ya, kita lihat itu teks itu ya, dia menahan Tuhan. Gak boleh pergi sebelum engkau memberkati dia. Lalu kemudian Tuhan memberkati dia. Setelah dia bergulat. Dan Tuhan mengatakan kepadanya, kau telah bergulat dengan Tuhan. Dan engkau menang. Ya, engkau menang. Oh, itu mengapa? Karena dia begitu haus untuk Tuhan boleh
mengisi kekosongan hatinya. Untuk Tuhan boleh menemui dia secara pribadi. Dia di dalam kelemahannya, ya kita tahu Yakub itu artinya adalah penipu. Yakub itu bukan nama yang bagus sebetulnya. Kemudian dari hasil pergulatan itu, Tuhan bilang apa? Sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel, karena engkau telah bergulat dengan Tuhan dan engkau menang. Israel itu artinya the Prince of Elohim. Prince of Elohim. Pangerannya Tuhan. Jadi Yakub dia harus bergulat dengan Tuhan. Dia berkumpul dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah apakah kita sudah bergulat? Kita bergumul dengan Tuhan. Ya, dan sungguh-sungguh ya, bergumul, berdoa. Memohon Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya atas hidup saya. Ya, jadi ini persoalannya sebetulnya bukan kita ini tinggal di mana. Mau tinggal di Jakarta mau tinggal di Jogja mau tinggal di Wonosari mau tinggal di Surabaya di Bandung. Ya, atau mungkin mau tinggal di Perawang. Bukan soal di mana kita tinggal. Lihat bangsa Israel, 40 tahun di padang gurun. Mereka 40 tahun di padang gurun. Tetapi itulah kehendak Tuhan atas hidup mereka. Dan kalau orang berada di pusat kehendak Tuhan, maka apa? Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan. 40 tahun mereka makan mana. 40 tahun ada makanan di padang gurun untuk lebih kurang 2 juta orang. Jalan kaki, pindah dari satu tempat ke tempat lain, hidup di tenda-tenda. 40 tahun ada makanan, 40 tahun Tuhan sediakan air. Bahkan Alkitab mengatakan tali kasut mereka tidak menjadi rusak ya, karena tidak ada pabrik sepatu atau pabrik sendal itu di padang gurun. Tapi bahkan Tuhan memelihara tali kasut. Jadi masalahnya sebetulnya bukan kita itu tinggal di mana. Tapi apakah saya sudah ada di pusat kehendak Tuhan atau tidak? Ya, dan untuk mengetahui itu, apakah saya sudah berada di pusat kehendak Tuhan atau belum, maka kita harus bergulat dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, untuk itu kita harus bergulat di dalam doa, di dalam saat teduh, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Alkitab mengatakan, carilah wajah Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Berserulah kepadanya selama ia datang. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Kalau kita bertanya kepadanya, ya, atau isi doa kita itu adalah, Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas hidup saya. Oh, dia pasti nyatakan. Tapi Anda jangan terheran-heran. Karena apa? Kadang-kadang kita melihat, atau bukan kadang-kadang ya, sering sekali yang terjadi adalah, loh, oh ini sih, oh kehendaknya atas hidup saya ini, maunya saya adalah itu. Tetapi lihat saudara, Tuhan itu sering sekali apa? Dia sering sekali membawa kita jalan memutar, seperti bangsa Israel. Mereka sebetulnya tidak perlu 40 tahun di padang gurun. Tapi Tuhan bawa mereka berputar-putar. Karena apa? Tuhan sedang mendidik. Ya, mendidik mereka. Nah, sering sekali yang terjadi adalah kita tidak sabar. Kita mau cepat-cepat, kita mau instan. Ya tidak bisa. Ya, di dalam agenda Tuhan itu nggak bisa seperti itu, nggak bisa instan. Harus sabar, yaitu dengan prosesnya. Ya, harus menjalani proses. Nah, untuk itu kita harus bergumul dengan Dia. Kita harus bergulat dengan Dia. Ya, untuk kita bisa mengetahui. Dan yang terakhir adalah, ya, ingat ini satu prinsip penting. Bahwa berkat Tuhan itu tercurah kepada Yakub setelah ia tidak berdaya. Ya, ini juga yang akan selalu terjadi kepada
setiap anak-anak Tuhan. Ya, ingat ya, musuh terbesar di hadapan Tuhan itu salah satunya adalah dosa kesombongan. Kesombongan. Ketika itu Nebukadnezar mengatakan, dia melihat Babel, ya, kota yang boleh dikatakan kota yang paling masyhur, kota yang paling terkenal, ya. Mungkin kalau ini dalam konteks sekarang itu Dubai-nya, ya, Dubai-nya Timur Tengah, Dubai-nya Mesopotamia. Dia mengatakan, bukankah Babel ini membangunnya dengan tangan? Langsung dia gila. Langsung dia gila. Itulah sebabnya mengapa kitab Daniel itu sebetulnya dia mau menjelaskan, ya, inti dari kitab Daniel itu adalah bahwa yang berdaulat itu bukan Babel, yang kerajaan Babel yang dikdaya itu, bukan Nebukadnezar, ya, itu raja yang, ya, itu salah satu raja superpower pada waktu itu. Bukan. Tapi yang berdaulat itu adalah Tuhan. Yang berkuasa itu adalah Tuhan, bukan Babel. Demikian juga kita lihat di dalam kehidupan Yakub. Ya, Tuhan mencurahkan berkat. Dia mengalami berkat, dia bisa berdamai dengan Esau, dia bisa kembali ke tanah Kanaan, dia bisa tinggal di tempat itu, sampai kemudian dia membesarkan anak-anaknya di situ, sampai kemudian lahir Yusuf, dan seterusnya sampai nanti Mesias datang. Itu terjadi setelah apa? Dia tidak setelah dia menyadari bahwa dia tidak sanggup. Yaitu apa? Dipukul itu kan. Itu kakinya. Ya, itu pangkal pahanya dipukul. Dia udah nggak bisa lagi berbulan. Setelah dia tidak bisa lagi berbulan, maka Tuhan memberkati dia. Dan setelah dia tidak lagi bisa berbulan, tidak lagi bisa mengandalkan kekuatannya, justru pada waktu itu Tuhan mengatakan kepadanya, engkau sudah bergumul, kau sudah bergulat dengan Tuhan, dan engkau menang. Justru setelah ia menyadari bahwa dia tidak berdaya, Tuhan berkata kepadanya, waktu kita mengatakan, oh saya mampu, saya sanggup, ya, kita belum menang. Tapi waktu kita mengatakan, Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak bisa menjalani hidup saya 2023 ini, ya, menjalaninya dengan berkemenangan, dengan kekuatanku aku nggak bisa. Tapi kemudian kita mengatakan, aku membutuhkanmu. Hadirlah di dalam setiap aspek kehidupan. Maka itulah saatnya kita. Ya. Apakah kita punya konsep berkat hanya datang jika kita kerja keras, atau sungguh-sungguh mengusahakannya, atau berkat itu datang karena Tuhan yang mengirimkan? Ya, kita harus punya konsep bahwa berkat itu datang karena Tuhan yang. Ya, mari kita belajar, kita merenungkan kehidupan Yakub. Dia menang setelah dia bergumul, berbulan dengan Tuhan. Setelah dia menyadari dia tidak berdaya. Mari kita masuk tahun 2023 dengan menyadari ketidakberdayaan kita. Pagi ini kita mengatakan, Tuhan, hadirlah dalam di sepanjang hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sambil kita naikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari hamba-Mu Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Bahkan Israel sendiri mengacu kepada sosok ini. Tapi Tuhan harus merubah namanya. Tidak lagi Yakub yang penuh dengan kelemahan, yang bergulat dengan kekuatan sendiri, tetapi dia harus diubahkan oleh Tuhan menjadi Israel, menjadi pangerannya Elohim, menjadi kekasihku. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memasuki tahun ini
Ya Tuhan, hadirlah di dalam setiap aspek kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Ketika kami membesarkan anak-anak kami. Di dalam studi anak-anak kami Tuhan, hadirlah. Hadirlah di tengah-tengah pekerjaan kami. Hadirlah Tuhan di setiap rencana-rencana yang kami lakukan. Karena kami begitu terbatas. Kami tidak bisa melihat jauh ke depan. Mata kami terhalang, mata kami terbatas oleh ruang, waktu, dan materi. Tapi Engkau tidak dibatasi oleh aku. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya sepanjang tahun ini kami boleh mengalami Engkau lagi. Mengalami kehadiran-Mu yang dahsyat. Di setiap aspek kehidupan, di setiap waktu-waktu kami. Tuhan, kami rindu 2023 menjadi tahun Kairos, tahun momentum, kesempatan besar Tuhan izinkan terjadi. Dan kami peka untuk melihatnya dan menangkapnya. Kami ada di sini. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami dalam studinya. Berkati orang tua kami dalam masa tua mereka. Agar mereka sungguh-sungguh mengalami kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan sukacita di sepanjang tahun ini. Berkati pemerintah kami. Terima kasih Bapak. Kami rindu tahun ini tetap dijaga oleh Tuhan. Karena akan mendekati tahun pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Tuhan, kami berdoa supaya Indonesia tetap dijaga, dikontrol, dikendalikan. Berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan secara khusus kami berdoa bagi gereja Tuhan, supaya gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, pagi ini Tuhan jamah. Setiap bagian tubuh yang mengalami kelemahan, Tuhan jamah. Bilur-bilur Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan dan memulihkan setiap kondisi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tapi sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Biarlah kita boleh dengan pujian ini mengatakan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita setiap jam, setiap saat. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggoda setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud di janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dipersilakan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Mari kita nyanyikan. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dulu. Amin.